Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Berikut ini kami akan berikan penjelasan secara ringkas dan singkat tentang pelajaran shorof pada pertemuan terakhir yaitu tentang dhamir, ya. Dhamir jamaknya adalah dhamair yang artinya kata ganti. Secara umum kata ganti atau dhamir dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dhamir mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama, aku dan kami. Yang kedua adalah dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua, kamu dan kalian. Dan yang ketiga adalah dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Akan tetapi ini baru penjelasan ataupun pengelompokan secara umum, belum rinci. Nah, untuk lebih rincinya ada di tabel 1.2. Ini adalah rincian dari 3 kelompok dhamir tadi. Hanya saja di sini urutannya pertama ghaib, yang kedua mukhatab, yang ketiga mutakallim. Yang pertama adalah dhamir kata ganti dari kelompok ghaib. Ghaib tadi apa? Orang ketiga. Adapun rinciannya adalah huwa huma hum, hiya huma hunna. Ya. Ini adalah kelompok dhamir ghaib atau orang ketiga. Ternyata ketika kita perhatikan ada yang mufrad atau tunggal, kemudian ada musanna atau ganda, ada jamak, ya. Ini untuk yang laki-laki, Kemudian berikutnya ada untuk mufrad juga, ada untuk musanna dan untuk jamak, tapi untuk perempuan. Seperti itu. Ini adalah macam-macam atau penjabaran dan rincian daripada dhamir ghaib orang ketiga. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah dhamir mukhatab, ya. Dhamir mukhatab. Jadi ini adalah yang pertama, kemudian ini adalah dhamir ghaib, kemudian dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab ini rinciannya sama, ada 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Di sini ada mufrad, ada musanna, ada jamak, muzakkar, ya. Kemudian anti, antuma, antum, anti untuk mufrad, antuma untuk musanna, dan antuna untuk jamak muannas. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mutakallim, kata ganti orang pertama, di mana dhamir-dhamirnya itu hanya ada ana dan nahnu. Baik, bagaimana cara membaca dhamir ini? Yang pertama kita baca Arabnya dulu sesuai dengan urutan ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian kita baca ulang dilengkapi dengan terjemahannya. Ya. Kenapa harus dengan terjemahannya? Karena masing-masing kata ganti itu sifatnya rinci, spesifik gitu, ya. Ketika kita menyebutkan huwa, itu sudah detail, dia seorang laki-laki, ya. Makanya kita juga perlu tahu terjemahannya. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, mereka berdua perempuan.
hunna mereka perempuan. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kalian seorang perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Dari ke-14 kata ganti ini, jadi ini totalnya ada berapa? Ada 14. Dari ke-14 kata ganti ini di sana ada dhamir yang penggunaannya sama ya, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Contohnya adalah dhamir ana ya. Laki-laki bisa mengatakan ana muslimun, perempuan juga bisa mengatakan ana muslimatun. Hanya saja karena perempuan maka muslimatunnya harus ada tak marbuthah. Begitu juga nahnu ya. Nahnu muslimuna. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nahnu muslimatun ya. Selain ana dan nahnu ada juga dhamir yang bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan, yaitu dhamir huma ya. Dhamir apa? Huma ya. Kita mengatakan mereka berdua mereka berdua mahasiswa laki-laki atau mereka berdua mahasiswa perempuan, kita menggunakan huma. Huma talibani. Untuk perempuan huma talibatani. Begitu juga untuk antuma. Untuk apa? Antuma. Ya, antuma laki-laki dan antuma perempuan. Ini juga bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, hanya saja nanti kalau perempuan tinggal ditambah tak seperti itu. Contoh, antuma kalian berdua, so imani kalau laki-laki. Namun kalau untuk perempuan antuma so imatani. Ya. Jadi meskipun huma antuma ana nahnu ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, namun penggunaan kalimat setelahnya itu disesuaikan. Kalau laki-laki berarti tidak ada tak marbuthah, kalau perempuan ada tak marbuthah. Atau kalau laki-laki tidak ada tambahan tak, kalau perempuan ada tambahan tak. Seperti itu. Baik, ini penjelasan kata ganti dalam bahasa Arab yang jumlahnya ada 14 yang wajib dihafal. Karena ini nanti digunakan untuk pentasrifan. Jadi tasrif kata kerja, fi'il madhi, fi'il mudhari itu berdasarkan ke-14 dhamir ini, ya. Seperti itu. Makanya ini harus hafal supaya nanti tidak salah letak. Makanya saya bilang tadi ini sudah spesifik ya. Sifatnya itu detail. Makanya tadi cara menerjemahkan huwa dia seorang laki-laki. Sampai yang terakhir, ana saya bisa laki-laki bisa perempuan, nahnu kami bisa laki-laki bisa perempuan. Baik, berikutnya setelah pembahasan kata ganti, kita akan membahas isim ditinjau dari segi asal usulnya ya. Isim kata benda ditinjau, dilihat dari segi asal usulnya. Yang pertama ada isim jamid ya. Yang kedua ada isim mushtaq. Isim jamid adalah kata benda yang tidak terbentuk dengan kata lain ya. Yang tidak terbentuk dengan atau dari kata lain, tidak terbentuk dari kata lain. Artinya isim jamid itu adalah isim yang berdiri sendiri ya, tanpa diturunkan dari kata yang lain. Contoh kata qalamun. Jadi qalamun itu tidak memiliki kata dasar
bukan turunan dari sebuah kata. Kalau bahasa kita, ya memang ini sudah dari sononyo. Apa? Sudah dari sononyo, kolamun itu ya kolamun. Bukan terbentuk dari kata kalama atau kata aklama. Kolamun ya kolamun, seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa kita, misalkan kita bilang pisang ya. Ya pisang itu ya pisang, tidak memiliki asal usul atau kata dasar. Berbeda dengan sekolahan. Ya, kalau sekolahan itu terbentuk dari kata sekolah. Terus kemudian tempatnya itu dinamakan sekolahan, gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya isim atau kata benda itu ada yang memang sudah dari sananya begitu, tidak terbentuk dari kata lain, tidak diturunkan dari kata yang lain. Contoh lain dari kolamun banyak ya. Misalkan ya tadi mauzun pisang ya. Apalagi burtuqalun jeruk, jidarun tembok, namlun ya, namlun atau namlatun semut, dajajun ayam, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya daripada isim jamid. Yang kedua adalah isim mushtaq ya. Mushtaq, isim yang dibentuk dari kata ya, isim yang dibentuk dari kata lain. Atau bahasa lainnya, isim yang memiliki kata dasar. Contohnya kitabun. Kitabun yang artinya buku itu berasal dari kata kataba. Ya. Jadi kitabun ini, kitabun, kita sering menerjemahkan apa? Sering menerjemahkan buku, itu berasal dari kata kataba. Berarti dia punya turunan alias dibentuk ya. Jadi mushtaq itu singkat ceritanya dibentuk ya. Dibentuk. Sedangkan jamid itu dari sononyo ya. Atau isim yang berdiri apa? Berdiri sendiri. Baik, contoh lain kata masjidun ya. Masjidun ya. Masjidun ini artinya masjid, ternyata turunan dari kata sajadah ya. Contoh lainnya banyak. Apa? Baitun artinya rumah, dari kata bata yabitu ya. Contoh misalkan solihin, sobirin ya. Solihin dari kata soluha, sobirin dari kata sobaro ya, dan seterusnya. Kesimpulannya, isim ditinjau dari asal usulnya. Ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki asal usul, yaitu isim jamid ya, sudah dari sononyo ya. Sedangkan yang kedua isim mushtaq dibentuk dari kata yang lain atau dia memiliki akar kata. Oke, yang berikutnya yaitu unsur penyusun bahasa Arab yang ketiga ya. Jadi ini kelanjutan daripada apa? Lanjutan isim dan fi'il ya. Lanjutan isim dan fi'il. Kemarin sudah kita bahas unsur penyusun bahasa Arab. Ya, unsur yang digunakan untuk menyusun bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il atau isim ya. Boleh isim atau fi'il. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah isim ya. Jadi isim atau fi'il itu yang sudah kita bahas. Isim memiliki alamat atau ciri-cirinya, fi'il pun juga demikian. Nah, yang ketiga ya, yang menjadi unsur
penyusun bahasa Arab yang ketiga, yaitu huruf. Tapi tidak semua huruf hijaiyah itu masuk kategori ini. Syaratnya harus memiliki arti, ya. Huruf yang memiliki arti. Jadi huruf hijaiyah yang memiliki arti itulah nanti yang menjadi unsur di dalam penyusunan bahasa Arab. Jadi tidak semua. Contoh yang terdiri dari satu karakter, ya. Wa, fa, bi, li, sa, ka. Wa dan fa, maka bi dengan dan seterusnya. Atau yang terdiri dari dua karakter, min dari, ya. An dari juga, fi di dalam. Yang terdiri dari 4 huruf atau 3 huruf atau 3 karakter, ila, ke, ala di atas. Kemudian ada lagi yang terdiri dari 4 huruf, yaitu hatta, la'alla, kemudian lakin, ya. Dan yang terakhir adalah lakinna. Nah, kalau kita perhatikan dari huruf-huruf yang menjadi unsur di dalam penyusunan bahasa Arab, yaitu huruf yang memiliki arti dan makna, baik itu yang terdiri dari satu karakter, ya, atau 2 karakter atau lebih, ini rata-rata apa? Rata-rata huruf jar, ya, ini, ya, rata-rata huruf jar. Huruf jar itu artinya huruf yang kalimat setelahnya wajib dibaca kasroh, ya. Contohnya bismillahi, qul a'udzu birabbin nasi. Nah, itu rata-rata ini adalah huruf jar, meskipun di sana ada huruf yang lainnya. Baik. Jadi kesimpulannya, pada halaman 16 ini kita sudah menyelesaikan bab pertama, yaitu tentang isim, fi'il, dan huruf yang menjadi unsur di dalam menyusun bahasa Arab seluruh dunia, ya. Kita ambil contoh sebagai praktek, ya. Kita mulai praktek Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu akan kita uraikan dari segi apa? Isimnya mana, fi'ilnya mana, dan hurufnya mana. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ya. Alhamdu ini kira-kira isim, fi'il, atau huruf. Setelah kita cermati, alhamdu ini dilekati al, maka dia isim. Karena di antara ciri isim itu adalah dilekati huruf al. Yang kedua, lillahi, ya, lillahi. Berikutnya apa? Lillahi. Lalu bagaimana dengan lillahi? Lillahi ini juga isim. Karena ciri daripada isim itu didahului huruf jar, yaitu huruf li. Nah, berarti li itu huruf, ya. Allahinya itu isim. Rabbi, ya. Rabbi juga apa? Juga isim. Karena dia berharokat kasroh yang disebabkan karena lillahi ini. Berikutnya al-alamin. Al-alamin ini isim karena apa? Dilekati al. Dilekati apa? Dilekati al. Nah, berarti kita itu bisa menandai begini. Alhamdu itu adalah isim, yaitu dengan huruf i, ya. Linya itu huruf, ya. Linya itu apa? Huruf dan isim, ya, pakai huruf h dan huruf i, gitu. Kemudian Robbi isim, kita tambah lagi isim pakai huruf i. Al-alamin, ya, al-alamin ini isim pakai huruf i. Nah, jadi begini cara kita menguraikan ayat-ayat Al-Quran dari segi isim, fi'il, dan hurufnya sebelum kita membahas lebih jauh. Contoh lagi yang kedua, ya, kul, ya, kul a'udzu birabbin nasi. Kul ini adalah fi'il karena
kalau kita lihat artinya katakan. Ya, berkata itu kan berarti pekerjaan, berarti fi'il. Fi'il kita tandai dengan huruf F ya. Kemudian a'udzu artinya aku berlindung. Nah, aku berlindung berarti apa? Itu juga pekerjaan, fi'il. Kita tandai lagi dengan huruf F. Kemudian bi. Nah, bi ini huruf ya. Bi itu huruf seperti yang ada di atas. Berarti kita tandai dengan huruf apa? H ya. Kita tandai dengan huruf H. Rabbi karena diawali dengan bi, diawali dengan huruf jar, maka dia isim. An-nasi ada alnya. Ada alnya. Kalau ada alnya apa? Berarti dilekati al isim. Tayyib. Jadi ini contoh bagaimana cara kita menguraikan ayat-ayat Al-Quran itu dari segi isim, fi'il, dan hurufnya. Ya, ini adalah tahapan pertama sebelum kita membahas kedudukan, i'rab, dan yang lainnya. Kesimpulannya, pelajaran kita di bab pertama ini sudah selesai ya. Karena kita sudah menyelesaikan isim beserta ciri dan alamatnya, begitu juga fi'il termasuk ciri dan tanda-tandanya, begitu huruf yang dimaksud adalah huruf yang memiliki arti atau makna, maka tugas Bapak Ibu adalah mengerjakan latihan pertama. Berilah satu tanda garis di bawah untuk kata yang termasuk fi'il, 2 garis di bawah untuk yang termasuk isim, dan lingkari bila ia huruf. Ya, mungkin ini agak repot ya. Simpelnya kayak contoh tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan seperti contoh tadi. Misalkan fi'il, tulis saja, dikasih tanda garis, tulis F fi'il. A'udzu ya, fi'il lagi F ya. Bi huruf pakai huruf H ya. Rabbi, an-nasi itu adalah isim, tinggal tambah huruf F. Seperti itu. Saya kasih contoh, ini kan tadi sudah ya. Alhamdu ya. Alhamdu, misalkan ini adalah apa? Isim. Tulis saja i ya. Ya, dan seterusnya. Lillahi, ini ada 2, isim dan huruf. Di sini isim, di sini huruf. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi nanti tugas Bapak Ibu adalah menguraikan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Ini silahkan diuraikan mana isim, mana fi'il, mana huruf dengan contoh yang sudah kami berikan tadi. Ya. Ini mohon dibaca-baca juga ya. Ini mohon juga dibaca-baca latihan yang kedua supaya materi tentang isim, yaitu merubah dari kata tunggal menjadi kata ganda dan jamak, itu kita benar-benar sudah matang. Mengingat isim itu kalau tidak tunggal dia ganda, kalau tidak dia jamak. Jamak pun antara mudzakkar salim, muannas salim, atau taksir. Saya kasih contoh atau saya kasih trik ya, supaya mudah menentukan mudzakkar, muannas, ataupun taksir. Ini contohnya adalah isim mudzakkar ya. Kalau isim mudzakkar seperti ini, maka nanti jamaknya antara 2, antara mudzakkar salim atau taksir. Seperti itu kalau isim mudzakkar. Sedangkan kalau isim muannas seperti ini, maka nanti jamaknya hanya secara umum ya, secara umum adalah jamak muannas salim. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau isimnya itu mudzakkar, maka ada 2 kemungkinan, jamaknya itu mudzakkar salim atau jamak taksir. Dia mustahil masuk ke jamak muannas salim. Begitu juga kalau isimnya itu muannas atau perempuan, maka jamaknya itu bisa dipastikan muannas salim. Meskipun terkadang juga bisa dijamakkan taksir, tapi yang jelas tidak bisa masuk ke jamak mudzakkar salim.
Adapun untuk musanna rumusnya jelas ya, tinggal ditambah alif dan nun atau ditambah ya dan nun. Talibun, talibani, talibaini. Ya, jamaknya talibuna, talibina bisa, atau taksirnya tullabun. Ya, jadi talibun itu jamaknya bisa talibuna, bisa tullabun. Tapi kalau talibatun jamaknya cuma satu, yaitu jamak muannas salim talibatun, seperti itu. Sampai yang terakhir ya, sampai masjidun ini. Ini kan isim mudzakkar. Makanya saya bilang tadi, kalau sudah isim mudzakkar antara mudzakkar salim atau taksir. Tapi kita lihat, masjid itu kan benda. Ya. Masjid itu apa? Benda. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dijamakkan muzakkar salim. Berarti dia cuma masuk di jamak taksir, ya. Dia tidak bisa jamak muannas salim, begitu juga nggak bisa ke jamak mudzakkar salim. Bisanya masuk ke jamak taksir, yaitu masajidu. Baik, itu mohon dilatih. Nah, sedangkan untuk latihan 3 dan 4, ya, latihan 3 dan 4 ini juga mohon dikerjakan, ya. Cara pengerjaannya sangat mudah, yaitu tinggal naruh tanda panah, tapi dari kanan ke kiri. Contoh huwa kan dia seorang laki-laki. Nah, kira-kira yang cocok untuk huwa itu apa? Dia seorang laki-laki. Apakah muslimatun? Muslimatun kan seorang muslimah, tentu nggak cocok. Berarti cocoknya adalah muslimun. Kita tinggal taruh tanda panah seperti ini saja ya. Nah, dan seterusnya begitu juga yang bawah. Ya, pengerjaannya sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ringkasan pelajaran shorof di akhir bab 1. Mudah-mudahan bisa difahami, tentu dengan mengerjakan wajibat-wajibat yang sudah kami tag tadi ya. Jadi wajibannya ada 2. Yang pertama adalah di halaman 17. Ini wajibat yang pertama. Kemudian wajibat yang kedua yaitu mencocokkan kata ganti dengan isim yang sudah disediakan. Ya. Adapun ini ya, adapun yang ini silahkan dilatih-latih ya, silahkan dibaca-baca. Baik, sampai sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.